mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu firman-Mu Engkau taburi dalam hati kami Tuhan. Biar hati kami menjadi hati hamba yang mau mendengarkan firman-Mu. Karena percaya kami, harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan digenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya, takkan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami nyatakan Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya.
karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Penantian kami membuat kami semakin kuat, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan kian hari kian menjadi kuat. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami minta kasih karunia-Mu menjamah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Jamah setiap kami Tuhan, umat yang Kau tebus dengan darah yang kudus. Ubahkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa tanggal 30 November ini ada ibadah lansia. Dan pendaftaran untuk menghadiri ibadah lansia sudah dibuka besok. Jadi kalau saudara mau hadir dalam ibadah lansia, mohon mendaftar ya. Ini sehubungan dengan konsumsi yang harus disediakan. Oke? Pendaftaran sudah dibuka besok. Saudara, ada satu hal berbeda pagi ini. Saya mau membagikan pantun. Nah, ya, ada dari saudara yang daerah Sumatera, Minang. Ya, pantun kan dari sana ya saudara ya. Nah, bunyinya begini. Kalau saya sampaikan pantun itu biasanya ada 2 kalimat saudara. Kalimat pertama, pendek saja saudara beberapa kata. Setelah kalimat pertama saudara sambut. Kalau orang Betawi bilang cakep gitu ya. Bisa nggak? Coba dites dulu. 1, 2, 3. Bagus ya. Haleluya. Kita mau berpantun ya. Dengarkan. Pergi ke pasar beli batik. Ada buaya makan kera. Harga beras boleh naik. Orang percaya Tuhan yang pelihara. Nah, ya kalimat terakhir amin gitu loh ya. Mau satu lagi? Ya, pisang sale dibawa dalam rantang. Kopi susu diminum dalam mobil. Masalah boleh datang menghadang. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mau lagi? Terakhir ya. Beli bata ke kota Tuban. Makan ikan sama bubur. Kalau engkau cinta Tuhan, dengar firman, jangan tidur. Amin lo ya, amin lo ya. Haleluya. Saudara, pantun yang baru saya sampaikan itu isinya adalah janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara sedang alami, sebetulnya janji Allah itu tetap akan terjadi. Karena Tuhan punya kemampuan melewati segala rintangan untuk menepati janjinya. Yang penting kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Nah saudara, saya mau mengajak kita melihat satu pribadi yang kita sudah ulas berulang kali, yaitu seorang nabi yang sangat dihormati di Israel yang namanya Musa. Musa ini dikenal karena memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sebelum Musa diutus Tuhan, dia itu tinggal di sebuah tempat atau di tanah Midian, ya, di mana di sana tinggal bangsa Midian. Bahkan Musa memperoleh istri yang bernama Sipora, dan dari Sipora Musa memperoleh 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Gersom, dan anak yang kedua namanya Eliezer. Sipora ini adalah anak dari Yitro. Jadi mertua Musa itu namanya Yitro yang adalah imam Midian.
atau Anda boleh sebut dengan tokoh agamanya bangsa Midian. Nah, ya. Jadi mertua dari Musa itu bukan bangsa Israel. Perhatikan saudara. Tapi bangsa Midian. Nah, kita tahu ketika dia berumur 80 tahun, lalu Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dengan sebuah misi yang besar dan luar biasa, yaitu Musa diperintahkan untuk memimpin 2 juta umat Israel meninggalkan Mesir, keluar dari tanah Mesir, lepas dari perbudakan yang ada di Mesir. Ketika Musa menerima misi itu dan dia berangkat ke Mesir, Zipora dan 2 orang anaknya tidak dibawanya. Jadi mungkin dia berpikir, wah nanti berbahaya dan segala macam. Supaya konsentrasi dan pikiran saya tidak terganggu, saya titipkan saja Zipora dan 2 orang anaknya dititipkan sama mertuanya yang bernama Yitro. Akhirnya mereka berpisah. Dan setelah sekian lama, lalu Yitro ini mendengar kabar, bangsa Israel ternyata betul-betul berhasil dibawa keluar dari Mesir. Itu berita yang menghebohkan, saudara. Berita yang luar biasa. Kenapa? Pada zaman itu, Mesir adalah negara adidaya. Sama seperti Amerika pada saat ini. Jadi Mesir itu negara yang kuat, punya militer yang luar biasa, kemampuan ekonomi yang luar biasa, sistem pemerintahan yang luar biasa. Jadi waktu Yitro diberitahu bahwa Musa mau membawa umat Israel keluar dari Mesir, mungkin Yitro berpikir, itu mustahil sebetulnya. Sehingga pada saat itu terjadi, itu menghebohkan. Berita itu menjadi berita besar. Dan Yitro mendengar kabar itu, dia mungkin senang, ya mungkin juga bingung, kok bisa ya. Akhirnya Yitro itu mengambil sebuah keputusan, ini istrinya Musa sama anaknya kan ada di rumah saya antar aja. Sekalian saya mengunjungi Musa. Ketika itu Musa sudah ada di padang gurun, sedang berkemah di dekat sebuah gunung yang namanya Gunung Horeb. Dan Yitro mengajak putri dan cucunya mengunjungi mereka. Mereka ketemu. Dan tentunya dengan penuh kebahagiaan mereka berjumpa. Nah, ini yang saya mau ajak kita melihat ya. Kita melihat apa yang terjadi ketika Musa bertemu dengan mertuanya. Ini kita lihat dari Keluaran pasal 18, mulai ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Lalu keluarlah Musa menyosong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ini yang terjadi, saudara. Ya, seperti sebuah reuni keluarga yang sudah lama nggak berjumpa, lalu mereka berjumpa. Tentunya ada banyak hal yang diceritakan. Gimana kabarmu Musa? Kamu sekarang tinggal di padang gurun. Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu di tempat yang panas? Mungkin kamu mau beli sesuatu juga nggak ada toko di sini atau gimana lah. Musa sendiri bertanya dengan gimana kabar putranya, gimana kabar. Ada banyak hal yang mereka ceritakan, ada banyak hal yang mereka tanyakan. Tapi perhatikan saudara, Alkitab mencatat ada satu hal yang dicatat
bahwa Musa menceritakan apa yang dilakukan Tuhan sehingga Israel bisa keluar dari Mesir. Musa mungkin bercerita bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Memberi mereka tiang awan. Memberi mereka tiang api. Itu yang Tuhan ceritakan, segala perbuatan Tuhan. Pada saat Israel dibebaskan dari Mesir, diceritakannya semua kepada Yitro. Perhatikan saudara, Yitro ini sekali lagi tidak menyembah Allah Israel. Karena dia bangsa Midian, ya, perhatikan. Dia adalah imam Midian, dia punya Allahnya sendiri. Tapi Musa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada Yitro. Dan akhirnya Yitro berkata apa? Sekarang aku tahu bahwa Allah Israel lebih besar dari segala Allah. Maksudnya begini, sekarang aku tahu Allahmu bahkan lebih besar daripada Allahku. Enggak berhenti sampai di sana, saudara. Lalu Yitro memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran. Saudara, zaman itu ketika seseorang mempersembahkan korban kepada satu Allah atau satu dewa, artinya dia mengakui bahwa inilah Tuhan yang sejati. Kalau enggak, dia enggak akan lakukan itu. Karena cerita Musa, seorang imam Midian menyembah Allah Israel. Wow, itu luar biasa. Saudara, tahukah ada dampak yang dahsyat dan luar biasa ketika seseorang menceritakan karya Tuhan dalam hidupnya. Itu dampaknya luar biasa. Terlepas mungkin orang itu saat itu mau mendengarkan atau tidak. Tapi saya mau pastikan kepada kita semua, dampak yang luar biasa itu pasti terjadi. Di tahun 1980-an ya, sekitar 1987, ada seorang pemuda di kota ini, dia itu kuliah di ITN. ITN kan sampai hari ini masih ada ya. Apa namanya, sebutannya juga, masih nggak berubah julukannya gitu ya. Apa? Mewah katanya, kampus mewah, kampusnya mewah, gitu. Kenapa disebut mewah? Mepet sawah, saudara ya. Jadi memang ya sampai hari ini begitu. Hari ini masih ada, saudara. Ada seorang pemuda yang nakalnya luar biasa. Pemuda ini kuliah sama bolosnya lebih banyak bolosnya, saudara. Saudara tahu nggak? Kalau saudara kuliah ya, itu lantas ikut ujian, itu kalau IP itu di bawah 2,5 aja, itu sebenarnya yang kurang bagus loh. Pemuda ini saudara, IP-nya 1,6. Itu kira-kira ya, kalau ada 10 mata kuliah, semuanya D, 1 doang C gitu ya, 1,6. Tapi yang ajaib, dengan IP 1,6, pemuda ini bisa memperoleh, kan apa namanya, kalau mau masuk semester depan itu harus ambil SKS ya, SKS. IP 1,6, dia bisa mengambil SKS semester berikutnya, 24 SKS. Hebat nggak? Entah bagaimana caranya dia bisa merayu dosen walinya, dan dosen walinya mungkin waktu itu setengah ngantuk, ditanda tangan aja, ACC 24 SKS, dan semester berikutnya bahkan IP-nya 1,4. Dan tahu saudara, dengan IP 1,4 semester berikutnya dia bisa ambil 24 SKS lagi. Akhirnya semester 6 pemuda ini DO. Nggak lulus, saudara. Bukan nggak, ya akhirnya dia ya. Tapi pemuda ini dicari-cari oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Kenapa? Ini otaknya luar biasa, saudara. Pada zaman itu ya, kalau mau ikut ujian semester, setiap mahasiswa itu harus menunjukkan sudah melunasi bukti bayar itu SP, uang semester, ya, harus melunasi bukti uang, punya bukti pelunasan uang semester.
Nah zaman itu kan, tahun 86, 87 itu kan, ya masih sistem komputernya masih jadul begitu ya. Jadi yang diminta adalah seperti bukti setoran gitu saudara ya. Dan itu harus distempel oleh pihak administrasi kampus menyatakan bahwa ini sudah lunas. Apa yang dia buat? Dia bikin stempel sendiri saudara. Jadi dia belum lunasin, dia tulis aja pakai tangan terus dia stempel sendiri. Akhirnya teman-teman kampusnya yang ternyata juga belum bayar datang berbondong-bondong ke rumahnya. Tolong dong stempel. Lalu dia bilang begini, boleh, tapi satu stempel 20.000 ya. Cedet, lari saudara. Teman-temannya ikut ujian semua dengan cara yang seperti itu. Kira-kira saudara bisa tebak masa depan orang seperti ini jadi apa? Oh jadi profesor yang pintar, nggak mungkin lah saudara ya. Akhirnya di semester 6 dia DO, setelah itu dia coba kerja sana sini dan nggak terima sana sini, akhirnya dia melakukan kehidupannya nggak karu-karuan. Bahkan terlibat dengan kriminalitas, perjudian, alkohol, narkoba, terlibat dengan segala macam. Namun satu kali, ada seorang pemudi dari Mojokerto, kuliah di Unbra, Universitas Brawijaya. Lalu pemudi ini berkenalan dengan pemuda ini. Pemuda brengsek ini saudara. Tahu nggak apa yang dia buat? Pemudi ini mulai cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Dia mulai cerita perbuatan-perbuatan Tuhan. Awalnya pemuda ini cuma, maksudnya setengah nggak percaya gitu ya, setengah nggak mau denger juga. Namun satu kali ada sebuah perubahan. Ketika Tuhan izinkan sang pemuda ini mengalami tekanan berat. Karena dicari-cari hampir mau dibunuh oleh seorang tentara. Ini pemuda nakal luar biasa. Saudara. Jadi seorang tentara yang pangkatnya maaf ya, pangkatnya rendah saudara, di sini saudara. Dia pinjemin uang dengan janji 1 bulan, 6 bulan nggak dikembalikan. Tentara ini marah, dia cari-cari saudara. Dan pemuda ini nggak berani pulang ke rumah, dia minggat entah kemana. Gitu yang repot kan orang tuanya ya. Kan yang pasti yang dikunjungi kan rumahnya. Nah di tengah titik tekanan yang begitu berat, dia ingat cerita kawannya. Dia bilang, Yesus bisa mengubah hidup. Dia mulai coba berdoa saudara. Tuhan tolong saya sudah nggak punya jalan keluar. Sudah nggak ada orang lagi yang bisa saya tipu katanya. Semua sudah saya tipu kata dia. Singkat cerita, pemuda ini bertobat. Dan perlahan namun pasti, kehidupannya mulai diubahkan oleh Tuhan. Hari ini orang itu berdiri di hadapan saudara. Ya, perhatikan saudara. Sebuah cerita sederhana tentang perbuatan Allah yang dahsyat. Mengubah kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sebetulnya betapa besar kerinduan Tuhan, supaya Anda dan saya menceritakan karya Tuhan yang kau alami, kemanapun kau pergi. Ceritakanlah itu. Bahkan itu menjadi sebuah perintah. Perhatikan, perintah. Kalau himbauan, itu namanya kan boleh diikuti, boleh tidak, betul ya? Tapi yang namanya perintah itu harus diikuti. Coba kita lihat, Mazmur 96 ayat 3. Bunyinya demikian. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhan memberi kita perintah supaya kita menceritakan karyanya yang ajaib. Kalau istilah rohaninya apa? Bersaksi. Hari ini kita kan sedang dalam proses pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Sudah sampai pasal 25. Para Rasul itu cuma ada 28 pasal, saudara. Dan kalau saudara ikuti dari pasal pertama, saudara akan mengikuti kehidupan murid-murid Kristus pada zaman itu. Mereka pindah dari satu kota ke kota yang lain, baik karena terpaksa maupun tidak terpaksa. Tapi ada satu hal yang terus-menerus mereka lakukan apa? Mereka memberitakan Tuhan kemanapun mereka berada.
Saya berulang kali keluar dan berjumpa dengan orang-orang Kristen yang ada di luar sana, saudara ya. Mereka punya banyak cerita untuk disampaikan kepada saya. Ada yang bercerita, Pak itu loh, di sana ada kue tiaw Medan enak Pak. Di sana ada yang jual durian manis Pak. Di sana ada yang jual rawon, waduh, bumbunya sedap Pak. Hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan sebuah gaya hidup. Saya rindu, saya mendengar ada seorang Kristen lalu bercerita, Pak, saya mau cerita sedikit tentang perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Anda adalah orang-orang Kristen di zaman sekarang. Apakah Anda mengalami hal yang sama dengan yang saya alami? Saudara, setiap perbuatan Tuhan yang dikerjakan dalam hidupmu, itu sebetulnya talenta loh. Saya ulangi ya, setiap hal yang Tuhan buat dalam hidupmu adalah talenta. Maksudnya apa Pak? Saudara pasti pernah membaca sebuah kisah di Matius pasal 25, ketika Yesus bercerita tentang talenta. Ada seorang tuan yang punya 3 orang hamba. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberi 1 talenta. Mereka diperintahkan Tuhan untuk mengembangkan talentanya. Sehingga bila mana tiba, sang tuan akan meminta labanya, saudaraku. Yang diberi 5 talenta, mengembangkan talentanya, sehingga menjadi 10 talenta. Demikian pula dengan yang diberi 2 talenta. Saudara, sebetulnya mengembangkan talenta ini bicara apa sih? Mengembangkan talenta itu bicara orang yang membagikan apa yang dia dapat dari Tuhan sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Saya ulangi ya, mengembangkan talenta adalah membagikan apa yang dia dapat dari Tuhan sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan itu, bahkan mengalami perubahan kehidupan. Demikian pula dengan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Itu adalah talenta yang bisa dikembangkan, dibagikan, diceritakan kepada orang-orang. Dan orang-orang yang mendengarnya mengalami kebaikan Tuhan. Anda mengerti? Dan itulah yang dialami oleh Yitro. Ketika Musa mengembangkan talentanya, ketika Musa menceritakan perbuatan Tuhan. Perhatikan saudara, ada satu orang hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Betul? Talentanya diapain? Dikubur. Disimpan, dikubur. Lalu kata sang tuan itu apa? Bukan kata saya loh, ini kata sang tuan. Coba kita lihat ya. Matius 25 ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bukan kata saya loh saudara, ini kata firman. Ada seorang anak muda bilang begini, Pak, cuma enggak cerita aja kok sampai dibuang begitu sih Pak. Itu kan cuma hal kecil. Justru karena itu hal kecil, itu jadi masalah besar. Saya ulangi ya, karena itu hal kecil, itu jadi masalah besar. Seorang hamba Tuhan berkata begini, janganlah bicara tentang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah itu tentang memberikan hidupmu sebagai persembahan, rela menderita bagi Yesus, atau bersedia diutus ke tempat yang jauh, memenangkan jiwa, atau bicara tentang memikul salib. Kalau bercerita saja engkau tidak mau. Masuk akal loh saudaraku. Oleh karena itu, hal kecil ini jadi masalah besar. Saya bisa melihat ada orang-orang yang mungkin dia punya kerinduan banyak. Tapi tahukah saudara, kerinduanmu yang luar biasa terhadap Tuhan, mungkin kau ingin memuliakan Tuhan, itu tidak bisa dimulai dengan sesuatu yang besar. Tapi engkau harus mulai dari yang kecil-kecil dulu.
Betul? Kalau engkau mulai dari yang kecil, baru engkau bisa melangkah ke yang lebih besar, saudaraku. Coba renungkan, tidak perlu dijawab. Kalau saya bertanya kepada Anda hari ini, anggaplah ini pertanyaan surgawi ya. Dalam minggu ini, adakah satu atau dua orang yang engkau bercerita tentang Tuhan? Bukan di dalam gereja loh. Coba renungkan baik-baik. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu ya, Dr. Oli ini cerita tentang sebuah peristiwa. Sebetulnya itu peristiwa yang sederhana, tapi di dalamnya itu ada perbuatan Tuhan. Saya nggak minta loh dia cerita dengan sendirinya. Dan saya pastikan beliau akan cerita kepada banyak orang, karena buat dia ini sebuah cerita yang berkesan, pengalaman yang luar biasa. Bagaimana beliau ditolong Tuhan. Dr. Oli ini 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan, ya, sehingga giginya, bahkan rahangnya itu sebagian hancur, saudaraku. Hancur loh ya. Jadi, nah untuk itu baiknya biar Dr. Oli sendiri yang cerita. Iya. Ada mikrofon, tolong mikrofonnya Rita. Itu yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Apa? Ekonya ya dimatikan. Ya. Coba dites dulu, suaranya keluar ya. Keluar ya. Oke, silakan Ibu dokter yang cerita. Shalom teman-teman. Sebetulnya saya itu kepingin menceritakan kemuliaan Tuhan ini, tapi karena Pak Hari terus seperti tadi dikatakan, kalau tidak diceritakan bisa masuk ke neraka, jadi saya sekarang maju. Takut saya kan. Jadi kejadiannya itu tepat 31 Desember tahun lalu. Saya terpleset, jatuh, giginya putus 3, tapi tidak lepas secara langsung gitu sampai keluar gitu, enggak. Tapi darah yang ngucur. Nah karena nggak ada dokter gigi, akhirnya cari-cari ketemu di UGD, di RKZ. Tapi dokternya sendiri lihat itu sudah ngeri dia, nggak berani apa-apa, cuma diberi penekan supaya berhenti, dikasih obat. Akhirnya kan nggak berkepanjangan karena cari dokter yang ahli cuti baru ada tanggal 3. Jadi udah lewat berapa hari udah nggak ini. Padahal kalau saat itu dipasang, didiemin itu udah bisa bersatu kembali, dan itu banyak kejadiannya. Akhirnya setelah sekian bulan saya berangkat ke Jakarta karena sepupu saya yang di Jakarta bilang dia dokter gigi, di sini ada yang pandai bisa diimplan. Nah jadi saya berangkat ke sana untuk mendapatkan implan. Ketika datang di foto 3 dimensi ternyata rahang atas ini hancur. Jadi diambili satu-satu itu, wah sampai ngeri dia lihat itu. Terus setelah dipasang skrob untuk pasang implan, nah yang tengah nggak bisa diambil karena kalau diambil ambrek, jadi mulut masuk ke dalam karena ininya hancur. Jadi terpaksa yang satu ini dipertahankan, dikasih besi supaya dia tetap bisa bertahan gini. Terus dikasih bone graft ya, jadi dari tulang sapi yang dibuat bubuk ditanamkan di gigi saya sini supaya dia bisa tumbuh kembali untuk mengganti yang hancur. Nah setelah 3 bulan saya kontrol ke sana, ternyata tidak terjadi, bahkan lubang ya, jadi kelihatan kosong waktu difoto. Terus besinya ini kelihatan, terus gusinya juga tidak tumbuh, tertarik ke atas. Akhirnya terpaksa dari rahang atas ini yang di dalam, langit-langitnya itu dipotong, terus diiris kecil-kecil untuk nambal yang di depan. Nah terus
foto dikirim ke sana, waduh kelihatan garisnya gitu. Terus tapi saya sama ini buat tiap pagi doa, saya tumpangin tangan gini. 9 bulan, jadi kemarin saya ke sana kontrol, kaget semua. Jadi dokternya itu pada kaget sampai bingung di foto. Jadi saya ini disuruh terus berkali-kali untuk supaya bisa difoto karena ini ajaib katanya gitu. Sudah saya ini usianya lanjut, kok ini bisa begitu bagus, tulangnya itu padat dan menyatu sehingga tidak jadi tidak jadi dibuat itu sambungan gitu. Akhirnya ya di bridge ya, dibuat sambungan. Akhirnya mau dibikin tiga gigi aja dipasang sudah bagus, enggak jadi. Tapi setelah dilihat lagi, yang tengah yang dipasang besi tadi, dia tuh ke depan karena dia kan nggak ada pegangannya, jadi terpaksa dicabut. Terus ya ini akhirnya nanti 6 bulan lagi. Tapi kejadian ini yang luar biasa, yang katanya itu ini mujizat, nggak akan terjadi pada saat ini seperti itu. Ya, apalagi orangnya tua. Jadi tulang itu begitu bagusnya dan bisa mengikat serta itu bisa bersatu kembali gusinya dengan gusi yang ditempel itu. Mungkin ini kesaksian yang saya berikan bahwa Tuhan luar biasa. Dokter yang menangani Dokter Oli adalah, jadi kebetulan melalui koneksi, jadi yang menangani adalah salah satu dokter implan terbaik di Indonesia. Dan saya mendapatkan WA dari Jakarta yang kebetulan juga saya kenal, bahwa sebetulnya itu impossible, itu tidak mungkin terjadi. Ya, jadi bisa sampai terbentuk tulang yang baru, jaringan yang baru, dan akhirnya bisa ditindaklanjuti. Jadi Dokter Oli semakin cantik nanti jadinya ya. Nah, hal ini kelihatannya kecil, saudara. Tapi ketika kita menceritakan kepada banyak orang, ada banyak orang yang akhirnya dibangun pengharapannya. Bahwa ketika mereka menghadapi hal-hal yang mustahil, ada Tuhan yang bisa membuat perkara yang mustahil itu. Amin. Di tempat ini, setiap saudara itu sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya itu. Ya. Juga ada yang begitu nyata. Seperti contoh Pak Ivo yang sudah sembuh dari diabetes. Lepas obat, betul-betul sembuh. Padahal dia sudah menderita diabetes menaun. Dan Tuhan mau talenta atau pekerjaan Allah yang sudah terjadi dalam hidupnya tidak disimpan buat dirinya sendiri. Itu harusnya diceritakan kepada banyak orang. Terlepas orang itu nanti mau terima atau tidak, bagian kita adalah kita ceritakan hal itu. Ya, Ibu Neni yang sering ditolong Tuhan, Ibu In, atau siapapun kita ini sebenarnya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tinggal cerita tok loh. Ya. Dan ketika kita bercerita, saudara, itu sebenarnya sebuah tanda Roh Tuhan itu ada padamu. Coba kita lihat deh supaya jelas ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Bunyinya begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk, perhatikan apa? Menyampaikan kabar baik. Kabar baik ini apa? Menyampaikan tentang Tuhan. Kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Ini apa? Perbuatan Tuhan, saudaraku. Kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini memberitakan tuh bicara tentang menceritakan kasih Allah. Ini adalah tanda bahwa Roh Allah ada padamu. Ketika ada Roh Tuhan di dalam hidupmu, ada sebuah dorongan, ada sebuah kegelisahan atau apapun itu namanya, yang membuat engkau rindu cerita
tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak cerita, kita merasa nyaman dengan tidak menceritakan hal itu. Jangan-jangan roh Tuhan tidak ada pada kita loh. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Nah saudara, saya putuskan bulan Januari nanti, ya ini kan sudah dekat ya. Saya mau adakan satu kelas dengan sekali pertemuan, hanya sekali pertemuan saja. Di mana di situ akan diajarkan bagaimana kita bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada siapa saja. Cukup sekali pertemuan, mungkin hanya 40 menit. Ya. Jangan kita hanya pandai bercerita di mana? Di gereja. Saudara, kalaupun saya pandai berkhotbah, tapi hanya bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam gereja, bukan itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tapi saya juga harus bercerita di luar sana. Khususnya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, kita bisa promosi banyak hal loh. Kita bisa cerita tentang obat yang manjur, kita bisa cerita tentang makanan yang enak, kita bisa cerita tentang tempat wisata yang bagus, atau apapun. Ya nggak salah juga sih. Tapi jangan lupa, kita juga harus cerita tentang perbuatan Tuhan. Amin. Kecigi. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Kami mau pakai hidup kami Tuhan. Selama nafas masih ada di dalam tubuh ini, kami mau menceritakan kebesaran-kebesaran-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap orang yang mendengarnya dijamah hatinya oleh kasih-Mu, dan mereka bisa melihat bahwa Yesuslah Allah yang sejati. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan dengarkan pengumuman.
Shalom. Saya langsung bacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Untuk membangun ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab juga diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Makasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang begitu berarti yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Hingga kami dalam keadaan yang baik, sehat, dapat berhimpun di tempat ini Tuhan. Bersorak-sorai, bersuka cita bersama-sama saudara-saudara seiman. Memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Buat firman-Mu, buat kesaksian yang boleh kami dengar, menguatkan setiap kita. Makasih buat tuntunan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus terus berkaryalah. Beri kemampuan kami hidup benar, mengaplikasikan apa yang sudah kami dapat di dalam kehidupan ini. Biarlah itu menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, itulah hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami, Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi di dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya. Berkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Menuntun seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi serupa seperti yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati seluruh umat-Mu GBU, pelayan-pelayan Tuhan yang melayan di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat kasih bagi kemuliaan-Mu. Menjadi saksi dan bersaksi untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami melepas berkat buat Indonesia. Diberkati Indonesia dengan kasih daripada Tuhan. Hujani Indonesia dengan keselamatan, dengan pertobatan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami berdoa buat segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Setiap kebijaksanaan dan keputusannya, biarlah seluruhnya itu boleh menyejahterakan semua bangsa ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan kami, pakai persembahan kami untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Makasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, saudara yang kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.